Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini juga alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Akhir weekend kemarin lumayan tepar juga. Oke, sebelum memulai hari ini kita berdoa dulu bersama ya, berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk pribadi kita, untuk masyarakat luas, dan juga diberikan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Oke, teman-teman. Ini kita udah masuk ke pertemuan ketiga ya. Minggu ini di mata kuliah implementasi User Experience Design di semester genap tahun 2020-2021. Nah, di kelas ini saya pengajarnya. Oke, hari ini kita mau bahas apa saja sih? Kita lihat ya. Nah, ini ada beberapa pembahasan yang hari ini akan kita diskusikan di kelas ini. Yang pertama adalah rencana pembelajaran semester. Sebenarnya ini sudah saya upload dari sejak awal perkuliahan ya, teman-teman semua udah bisa baca. Hanya mungkin kalau baca saja khawatirnya belum jelas, ini saya review kembali hari ini ya. Lalu nanti ada penjelasan tugas 1, berikutnya ada pembahasan tentang tim proyek UX, dan yang terakhir adalah tentang pengajuan usulan topik proyek UX yang sudah teman-teman buat gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Oke, ini stop share dulu ya sebentar. Nah, ini teman-teman bisa lihat di Google Classroom, ini terlalu kecil mungkin ya. Coba saya zoom lagi. Ctrl plus. Segini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, ini di paling awal banget di perkuliahan pertama nih tanggal 15 ya, saya sudah upload di hari pertama kuliah, yaitu RPS rencana pembelajaran semester. Jadi selama 1 semester ini ngapain aja sih di setiap minggunya, itu semuanya sudah lengkap di sini. Nah, untuk yang versi OBE sebenarnya ada ya, ini saya jelaskan yang versi penyusunan kurikulum ya. Jadi sebenarnya sih isinya nggak jauh beda dengan yang ada di OBE atau yang di Igrasias. Nah, yang di Igrasias ya. Kita akan buka ya, kita review lagi nih. Nah, ini berkas penyusunan rencana pembelajaran semester. Ini mata kuliahnya. Nah, ini kodenya. Ini masih pakai kode yang lama, yang kurikulum lama. Jadi mungkin ini yang sedikit beda, nanti saya kasih update yang terbaru ya. Jadi hari ini nggak apa-apa kita bahas yang ini, secara konten tidak ada yang berbeda, hanya beberapa identitas seperti kode mata kuliah. Sekarang kan kode mata kuliahnya bukan yang ini. Lalu semester ini, kalau kalian kan semesternya semester 4 ya. Nah, di sini semester genap ya intinya ya. Berikutnya ini juga sudah dijelaskan di video yang pernah saya buat. Mata kuliah ini, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tahapan-tahapan mulai dari perancangan antarmuka berdasarkan pengalaman pengguna. Terus pendalaman keterampilan untuk membuat dokumen pengalaman pengguna, nanti diberikan dalam bentuk tugas dokumen dan tugas praktek secara kelompok. Nah, pada kasus tertentu di bidang IT tentunya ya, kan kita bahasnya produk digital gitu. Nah,
teman-teman, ya mangga Yuda, untuk di mata kuliah ini diwajibkan berkelompok karena ada nilai untuk kerjasama tim gitu. Jadi kalau di proyek 2 boleh cuman sendiri karena bisa jadi memang sudah lebih spesifik karena itu insya Allah kedepannya akan jadi calon PA. Terus tiba-tiba misal nanti semester 5, Bu boleh nggak PA-nya berubah tidak berdasarkan proyek 2, asalkan disepakati antara dosen pembimbingnya dengan mahasiswanya itu diperbolehkan gitu ya. Tetapi kenapa sih dari proyek 2 dirancangnya supaya teman-teman punya waktu yang lebih panjang mempersiapkannya gitu, tidak mendadak gitu ya. Karena kan teman-teman nanti semester 6 harus magang ya. Nah, jadi sebelum magang pastikan proyek akhirnya sudah selesai gitu. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi ada yang namanya program learning outcomes. Kalau program learning outcomes ini adalah keluaran pembelajaran dari program D3SI. Nah, kita langsung fokus ke sini ya, ke course learning outcomes. Berarti ini keluaran yang dihasilkan dari pembelajaran di mata kuliah ini. Gitu. Nah, yang pertama adalah CLO 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan user experience design, user center design, UX maturity, dan memulai perencanaan dan project UX. Nah, ini sudah kita lakukan di minggu 1 dan minggu kedua ya. Di materinya sudah kita bahas. Teman-teman di minggu ini, nah kita sudah masuk ke perencanaan dari proyek UX-nya. Berikutnya, CLO 2, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan elemen-elemen UX, mulai dari tahap awal seperti ada yang namanya strategi plan, ada yang namanya scope plan, structure plan, lalu ini yang ketiga, yang CLO 3, masih lanjutan dari CLO 2, yaitu dari elemen-elemen UX, tadi baru sampai structure, nah di sini sudah masuk ke skeleton dan surface plan, yang nanti akan menghasilkan high fidelity UI design menggunakan Figma atau Adobe XD. Tergantung kenyamanan nanti dari mahasiswa ya, saya tidak mewajibkan untuk high fidelity-nya mau pakai apa, tetapi yang disarankan atau yang nanti saya kasih contoh misalnya itu di Figma karena saya tidak punya contoh yang di Adobe XD gitu. Jadi mangga kalau teman-teman misalnya Bu saya udah bikinnya dan sudah menguasainya Adobe XD, silahkan tidak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau di semester 2 ya dulu teman-teman kan belajarnya menggunakan Figma ya. Nah, dulu udah pernah belajar Figma. Jadi kami mengasumsikan ya masih ada ininya lah, setidaknya bekas-bekasnya gitu yang nempel dan masih bisa menggunakan tools tersebut ya. Lalu yang terakhir CLO 4, di sini mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengimplementasikan UX testing, baik itu metodenya maupun praktek UX testingnya. Nanti menggunakan usability testing dan juga progres dari project UX-nya. Nah, di yang terakhir ini kan teman-teman masih ingat ya di UX life cycle, nah itu kan ada tahap UX research, UX design, dan UX testing. Yang terakhir kan UX build ya, kita nggak bahas ya. Nah yang kita utama ada di bagian UX testing, di UX design, dan juga UX testing gitu ya. Nah, oke. Berikutnya, teman-teman, kita lihat yang ini ya. Ini juga sudah ada, sudah saya jelaskan tentang, oh maaf, nah, ini mungkin sedikit koreksinya. Kalau di dokumen ini, di tabel penilaian itu tidak sesuai dengan yang ada di Igrasias. Makanya nanti saya kasih yang versi Igrasias ya. Jadi untuk tabel penilaian, itu sama dengan video yang saya pernah share waktu awal banget ya tentang perkenalan mata kuliah UX Design. Nah, untuk yang tabel penilaian ini di dokumen yang ini teman-teman ignore ya, fokusnya ke video dan juga nanti satu lagi yang versinya OBE atau Igrasias ya. Nah, daftar pustaka ini ada yang utama dari Mr.
Garrett, The Element of User Experience. Ada juga dari Mr. Knight, yaitu UX for Developers. Nah, untuk beberapa referensi nanti saya akan tuliskan di timeline Google Classroom ya. Oke, untuk lebih ininya ya, biar teman-teman bisa akses kapan aja. Lalu di media pembelajaran ya kita nanti ada bikin mockup ya, mockup ada juga kan versi internet, versi online-nya gitu ya, jadi teman-teman nggak perlu nginstal di laptopnya. Lalu Figma juga online, Adobe CC, nah ini saya nggak pakai, Maze Design ini nanti untuk tools UX testing, ini juga online. Internet udah pasti ya, kalau nggak ada internet nggak akan bisa mengerjakan ini ya dengan software-software tersebut. Sebenarnya ada tambahan lagi nanti teman-teman saat bikin user persona, terus bikin customer journey maps ya. Ini istilah-istilahnya mungkin nanti akan lebih dibahas setelah di minggu kelima, saat minggu kelima ya. Lalu hardware-nya udah jelas ya, kita butuh laptop ya. Saat ini kita nggak butuh LCD proyektor karena kita online ya. Oke, tim teaching-nya berempat ya. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman, ini minggu pertama yang sudah kita lewati. Di minggu pertama, mahasiswa mampu dan memahami konsep dasar tentang user experience design. Saya sudah menyampaikan penjelasan atau fundamental dari UX seperti apa, lalu contoh-contoh penerapan UX design di dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu berikutnya adalah yang 6 bagian inti UX. Nah, ini yang ini saya ganti dengan UX life cycle ya. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ada lihat juga di slide yang satu lagi yang di Google Classroom, tidak apa-apa, itu bisa dijadikan referensi juga. Lalu perbedaan user experience dan user interface ya, masih ingat ya? Ilustrasinya otak kanan dan otak kiri. Yang mana yang otak kanan? UX atau UI? Masih ingat? UI itu adanya di otak kanan apa otak kiri? Ini ada kan anak-anak ya? UX itu adanya di otak kanan apa otak kiri? Kanan, Bu. Tadi pertanyaan saya apa? UX ya? UX, Bu. Ya, UX ada di otak kanan apa otak kiri? Tadi kata Raka UX di otak kanan ya. UI berarti di otak kiri. Benar nggak? Halo, apakah semuanya setuju? Diam berarti setuju. Benarkah? Udah lupa nih, baru minggu ketiga. Yang di otak kanan, benarkah UX ataukah UI? Otak kanan UX, otak kiri UI, Bu. Ardika sama jawabannya dengan Raka berarti ya. Yang lain? Kebalik, Bu. Otak kiri UI maksud saya, Bu. Tadi salah dengar, Bu. Otak Ya, kiri UI, otak kanan UX. Ya tadi kamu bilang gitu juga kan? Otak kiri UI. Tadi otak kanan UI maksudnya, Bu. Kebalik, Bu. Yang benar tuh otak kanan. Kalau kamu lihat saya mungkin nggak ngerasa kanan ya. Jadi ini kanannya saya ini ya. Ini kanannya saya. Kanannya saya adalah di sini. Ini adalah UI. Kirinya saya ini adalah UX gitu ya. Kan UI itu segala sesuatu yang terkait dengan visual gitu ya. Kalau visual, terus apa namanya warna, bentuk itu yang main adalah otak kanan kita gitu. Sedangkan si UX kan yang lebih kompleks lagi ya, lebih memikirkan kepada struktur, terus bagaimana cara berinteraksi gitu ya. Jadi nggak ada visualnya sama sekali ya, visualnya lewat UI gitu. Oke. Berikutnya, nah ini nanti untuk pertemuan satu ini, waktu itu kan kita ada kuis ya. Ya untuk kuis ini, kalau misalnya teman-teman lihat, kan tidak ada ya di bagian penilaian ya, baik itu tugas maupun, jadi kan penilaian cuma tugas sama asesmen ya. Nah, kuis, kita ada kuis.
Nah, kuis itu juga tetap saya nilai gitu. Kenapa? Ada kalanya kalian tiba-tiba misal asesmen satunya jatuh nilainya, nah, saya bisa memanfaatkan nilai kuis itu untuk mengupgrade nilai kalian gitu ya. Harapan saya kan semuanya lulus ya, dapat A gitu semua ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, gitu. Jadi ya betul Friska, UI adanya di otak kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi si kuis ini sifatnya tetap wajib teman-teman kerjakan juga karena akan saya nilai dan akan saya gunakan untuk menambah nilai teman-teman yang down gitu. Jadi nggak ada yang namanya remedial ya di mata kuliah kita ini. Karena ini kerja tim, mana ada kerja tim di remedial gitu ya. Jadi semuanya sudah bisa terpenuhi dengan adanya kuis. Dan mungkin nanti kalau misalnya teman-teman yang terlibat di perlombaan itu juga bisa rekognisi nilai ya, menambahkan nilai kuis, menambahkan nilai assessment 1, 2 atau 2 ataupun 3 atau bahkan dapat nilai rekognisi jadi A misalnya ya kalau sampai juara. Oke, minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini ngapain? Ini kita ngebahas tentang user center design sama UX maturity. Dan juga waktu itu saya sampaikan ada tentang platform yang ada di dunia UX. Terus juga kita bahas UX profesional ya, profesi-profesi apa aja sih yang ada di bidang UX. Lalu yang ketiga, kita masuk ya ke pembahasannya si user center design ini gitu ya. Nah, saya juga sudah sampaikan bahwa UX maturity ini hanya perkenalan karena di dalam kuliah ini kita tidak mempraktekkannya gitu. Ini kan lebih kompleks ya, harus cek ke perusahaan yang belum menerapkan atau bahkan yang sudah menerapkan gitu. Jadi makanya ini tidak ada prakteknya kalau di mata kuliah kita. Oke, di sini juga kemarin iseng-iseng ya kita ada kuis juga ya, seru-seruan aja kan kuisnya pakai Quizizz gitu kan. Berikutnya yang minggu ketiga. Nah, minggu ketiga adalah sekarang mahasiswa mampu memahami atau membuat membuat usulan proyek UX untuk aplikasi berbasis IT ya, karena kita kan produknya digital. Jadi teman-teman ide yang disampaikan itu harus berupa ide solusi iptek gitu ya terhadap masalah yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Boleh nggak masalah punya pribadi? Boleh. Boleh nggak masalah orang lain? Boleh gitu ya. Yang penting solusi akhirnya adalah sebuah teknologi berbasis IT gitu. Ya silahkan Isma. Oke, nah berikutnya di sini, jadi nih hari ini kita akan membahas tentang project UX-nya dan di tugas 1 ini ya, kelengkapan project-nya tuh apa aja sih yang harus teman-teman siapkan. Nah, minggu depan adalah asesmen 1. Asesmen 1 ini sifatnya adalah presentasi dari proposal yang akan kita bahas hari ini gitu. Jadi jangan dibayangkan, wah udah asesmen lagi ngeri banget gitu ya. Enggak, asesmennya juga kita asesmennya selalu presentasi ya. Presentasi dan tanya jawab gitu. Jadi tidak ada asesmen tertulis ya. Tidak ada, semuanya presentasi, baik presentasi yang asinkronus maupun sinkronus. Kalau kayak gini kan sinkronus langsung ya, atau nanti bisa saja presentasinya direkam dulu, baru nanti saya akan menonton hasil rekamannya dan memberikan komentar. Lalu teman-teman perbaiki. Jadi misalnya gini, di asesmen besok ini ya, asesmen 1, presentasi 1 lah ya kita sebutnya. Presentasi yang pertama ini kan isinya adalah mempresentasikan proposal project UX. Nanti kan hasilnya bisa jadi isi dari proposalnya ada yang kurang. Nah, itu nanti saya memberikan komentar. Lalu teman-teman akan perbaiki proposalnya itu untuk ke presentasi berikutnya, yaitu presentasi di asesmen 2 gitu ya. Jadi dilengkapi lagi di asesmen berikutnya seperti itu. Oke, atau bisa jadi ada kalanya seperti ini, misal nilainya jatuh banget gitu ya, ternyata misal gini ya, misal nilainya cuma 55 gitu, kan ada kriteria penilaiannya tuh, nah nilainya cuma 55, berarti kan itu rendah banget ya. Nanti saya kasih kesempatan, silakan diperbaiki selama seminggu, kalau sudah diperbaiki nanti saya akan review lagi,
seperti apa. Nanti bisa ada tambahan poin seperti itu. Tapi kalau nilainya udah 80 ke atas mah udah nggak usah tambahan poin lagi ya. Itu udah angka yang sangat bagus gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Enggak, Bu. Oke, saya lanjutkan ke CLO yang kedua, yaitu tadi disampaikan di atas. Yang kedua ini adalah memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan UX elemen ya, elemen-elemen UX di tahap 3 ya. Ada 3 tahap. Pertama yaitu strategi plan, scope plan, dan structure plan. Nah, di pertemuan kelimanya itu tentang strategi plan-nya, apa saja yang dibahas. Di sini sudah disebutkan juga ada pengenalan dari elemen-elemen of UX itu apa saja. Lalu elemen yang pertama yaitu strategi plan. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan di strategi plan? Ada product objective, ada user segmentation, ada empathy map dan user persona, ada skenario user, ada yang nggak ditulis di sini ya. Ada customer journey maps dan sebagainya. Nah, strategi plan ini tahap awal ya di bagian riset, sehingga sangat penting teman-teman untuk memahami calon usernya nanti. Kalau sampai salah mendefinisikan calon user, salah memahami, nanti produk yang akan dibuat pun belum tentu sesuai dengan masalah yang dihadapi sama user kita. Gitu. Nah, di minggu ke-6 ini masuk ke elemen yang kedua, yaitu scope plan. Nah, di bagian scope plan yang dibahas apa saja? Ada, user journey map-nya masuk ke sini. Sebenarnya user journey map itu masih di strategi plan ya, cuman waktunya kan nggak cukup ya kalau dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi user journey map dibahasnya di pertemuan ke-6. Sebenarnya ini masih bagian dari strategi plan. Lalu ada fungsi dan konten, lalu mendefinisikan kebutuhan, seperti ini, identifikasi user requirement. Nah, itu di sini. Terus kebutuhan konten dan memilih prioritas. Jadi kan banyak konten yang harus ditampilkan misalnya ya. Nah, nanti teman-teman harus memilih prioritasnya mau yang mana, yang diutamakan, yang langsung kelihatan sama user gitu. Nah, berikutnya di pertemuan ke-7, ke-7 ini adalah tahap atau elemen ketiga dari UX elemen, yaitu structure plan. Nah, sini structure plan dibahas. Lalu apa saja sih yang ada di structure plan? Ada interaction design, jadi kita mempelajari bagaimana proses atau cara berinteraksi antara calon user kita dengan produk kita nantinya. Lalu kita akan membuat information architecture, lalu kita akan membuat organization principle dan juga labeling system ya, nanti seperti apa. Oke, berikutnya ini yang CLO3. CLO3 ini sudah masuk ke tahap elemen of UX yang keempat, yaitu skeleton plan ya. Nah, skeleton plan sama surface plan. Surface plan ini yang paling terakhir. Nah, di sini kita sudah mulai menghasilkan high fidelity UI design. Nanti sudah menggunakan Figma atau Adobe XD. Nah, di yang pertemuan ke-8, apa yang kita bahas? Yang kita bahas tadi tentang skeleton plan. Nanti kita akan membahas tentang interface design, navigation design-nya seperti apa, information design seperti apa, arsitektur informasinya gitu ya, kayak mungkin kalau teman-teman lihat kayak sitemap. Nah, sitemap-nya itu kayak gimana sih bentuknya? Lalu wireframe. Nah, di sini semuanya masih hitam putih. Atau istilah lainnya mock up gitu ya, masih hitam putih, belum ada warna sama sekali, belum ada bentuk yang cantik gitu ya, ya persegi panjang, ya kotak, ya lingkaran, ya oval, baru seperti itu. Kalaupun image, biasanya image cuman dikasih segi 4 terus dikasih tanda silang gitu. Nah, itu di pertemuan 9. Di pertemuan ke-8, ke-9-nya kita mulai masuk ke masih di tahapan skeleton plan juga, tetapi kita sudah mulai belajar nih ke langkah berikutnya, yaitu pengenalan tools ya,
Nah, toolsnya yaitu Figma. Karena sebenarnya mahasiswa 2019 ini sudah berkenalan dengan Figma, jadi tidak istilahnya, oh ya udah menguasai lah gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin nanti lebih langsung ke praktek teman-teman tadi dari wireframe ke high fidelity. Kan wireframe itu istilahnya masih low fidelity prototype. Kalau sudah berwarna itu kita sebutnya high fidelity prototype. Di situ sudah mulai UI yang cantiknya bermain gitu ya. Nah, di sini di yang minggu ke-9. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mewarnai, sudah bisa memilih icon-iconnya, memilih tombolnya, terus bentuk gambarnya mau seperti apa gitu ya. Nah, itu sudah di minggu ke-9. Lalu minggu ke-10-nya kita akan pelajari yang tahap terakhir dari elemen-elemen of UX, yaitu surface plan. Nah, surface plan ini yang tadi high fidelity prototype sudah cantik banget gitu ya. Kita sudah ngelihat, oh ini loh produk yang mau kita deliver ke calon user kita. Ini desain yang kita buat gitu ya. Nah, ini sudah bisa diuji sebenarnya kalau udah jadi prototype, high fidelity prototype. Di sini kita akan menerapkan prinsip UI design gitu ya. Jangan sampai teman-teman sudah bikin prototipenya udah bagus tapi ternyata tidak menerapkan prinsip-prinsip UI gitu. Ini penting banget ya prinsip UI. Masih ingat nggak prinsip UI ada berapa? 25. Itu nanti dibaca lagi ya. Nah, terus misalnya nih kayak misalnya prinsip UI design itu contohnya harus familiar misalnya ya. Nah, kalau orang Indonesia kan familiar misalnya tombol warna hijau atau warna biru itu identik dengan tombol submit atau OK. Sedangkan tombol warna merah itu kan identiknya dengan delete atau close. Nah, yang hal-hal seperti itu harus diterapkan gitu. Jangan sesuka hati gitu ya. Lalu ada tentang kontes dan uniformity, nanti akan kita lihat ya ini apa. Lalu ada color palette dan tipografi. Nah, nanti kita akan belajar juga bagaimana caranya memilih pewarnaan. Kadang-kadang kan misalnya, saya suka nuansa utamanya ungu gitu. Warna ungunya yang intensitasnya berapa persen? Apakah gelap, ataukah terang, atau tengah-tengah? Nah, itu lebih aman pakai kode ya, kode ASCII gitu ya. Karena itu udah pasti ya. Nah, itu nanti cocoknya dengan warna apa sih? Nah, kita akan belajar di situ. Nah, di pertemuan ke-10 sama tipografi. Tipografi yang cocok, misalnya teman-teman target usernya adalah anak-anak. Kan pasti beda ya dengan kaum Gen Z atau milenial. Atau bahkan targetnya adalah lansia misalnya. Ya beda lagi tipografinya gitu. Nah, ini semua akan diujikan di assessment 2. Jadi teman-teman membuat laporannya itu bentuknya adalah tugas 2. Hasil dari laporan tersebut dipresentasikan, dijadikan nilai assessment 2. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oh iya, satu lagi nih saya yang kelewat di pertemuan 10 ini, teman-teman selain surface plan, teman-teman juga jadi di dalam surface plan ini, selain membuat high fidelity prototype-nya, teman-teman harus membuat interaktif prototype gitu ya. Jadi prototipenya yang udah bisa diklik gitu kan. Klik tombol submit, kita akan masuk atau klik tombol login, kita langsung masuk ke halaman beranda. Klik tombol keranjang, kita udah bisa lihat isi dari keranjang belanja kita tuh apa saja. Klik check out, kita udah bisa lihat ke bill pembayarannya seperti itu ya. Jadi tidak hanya gambar saja, tetapi gambarnya sudah interaktif. Oke, mangga. Oke, sampai minggu ke-11 ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke minggu 12. Nah, ini adalah masuk yang CL4, Course Learning Outcome, keluaran dari mata kuliah ini yang keempat adalah mengimplementasikan UX testing, usability test, dan juga UX project progress. Nah,
Di minggu ke-12 teman-teman ini masih sebenarnya di sini masih mempresentasikan progres ya, progres dari yang sudah dikerjakan di asesmen 2 tadi gitu. Lalu baru nanti di minggu ke-13 ini sebenarnya ada kemungkinan juga teori minggu 13 masuk ke minggu 12 ya. Jadi nanti akan bahas tentang metode yang bisa kita gunakan di UX testing. Itu kan metodenya banyak banget ya. Nanti kita akan pilih mana yang tepat untuk kasus atau studi kasus kita gitu ya, project UX kita. Nah, di sini teman-teman selain mempelajari metodenya, teman-teman juga akan mempelajari tools-nya. Tools untuk melakukan user testing ya, UX testing. Nah, lalu di minggu berikutnya, minggu ke-14, teman-teman melakukan prakteknya, praktek usability testnya, mulai merancang dari perencanaan pengujian, siapa saja yang terlibat, siapa saja observernya, fitur mana saja yang akan dites, target atau goals dari setiap fitur itu apa, lalu teman-teman menyusun skenario pengujiannya, lalu menjadwalkan dan merecord pelaksanaan UX testingnya gitu. Lalu setelah itu nanti kan ada yang namanya post test ya, nah, itu masih tahapan di UX testing. Nah di post test ini adalah melakukan review gitu ya, bagaimana pendapat atau perasaan user setelah melakukan UX testing tadi. Nah, nanti kita akan pakai tools-nya namanya Maze Design gitu. Jadi ini hanya menggunakan gitu ya, semua udah wizard, enak banget. Gitu. Nah, lalu di asesmen ketiga, nah ini terakhir minggu ke-15 dan ke-16, ini teman-teman mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan mulai dari awal perkuliahan sampai akhir itu ya, selama 1 semester ini project UX-nya dipresentasikan, nah gitu sampai tahap apa nih UX testing, hasil dari UX testingnya itu dipresentasikan. Seperti itu teman-teman selama 1 semester ini. Gimana, ada yang ditanyakan? Ya, kembali lagi. Admit. Ya, ini ada yang bertanya, tools atau apps yang digunakan untuk memadu padankan warna itu apa ya, Bu? Oh, itu ada namanya color wheel. Bentar ya. Coba saya searching dulu.
Nah, saya biasanya pakai ini. Coba saya tulis di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, misalnya gini. Ada banyak sih sebenarnya tools-nya ya. Ini hanya salah satu saja. Ini kan FFFF, ini warna putih ya nih, putih. Misalnya saya pengen warnanya biru gitu ya. Birunya kayak gimana? Ini bukan biru ya. Atau misalnya di sini juga bisa digeser-geser aja. Nah, misalnya birunya kayak gini. Cocoknya kayak gimana sih? Tinggal diklik ini. Oh, cocoknya kalau dua warna gini. Kalau yang ini monokrom. Kalau analogus kayak gini perpaduannya. Atau ini misalnya ini, oh ini terlalu mencolok gitu kan ya perbedaan warnanya. Nah, ini bisa juga kayak gini. Atau yang tetradik. Nah, ini menurut color wheel ini cocoknya kayak gini. Tadi saya lebih suka yang ini nih, yang 3 ini nih. Ini warnanya masih masuk ya. Get color scheme. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kodenya. Kodenya misalnya di apa? Di HTML gitu ya, atau di CSS. Nah, teman-teman nanti bisa pakai ini. Apakah yang versinya hex atau RGB atau CMYK. Biasanya sih yang aman kita pakai yang ini ya, yang hex. Nah, ini udah enak banget kayak gini. Ada banyak sebenarnya toolsnya, nanti teman-teman searchingnya itu aja kodenya color wheel atau color picker gitu. Misalnya kalau color picker nih apa nih? Oh, kalau ini kayak gini aja ya. Ini cuma satu warna. Atau mungkin ada yang lain yang punya punya langganan sering pakai color wheel ini. Kenapa color wheel? Karena dia nah ini perpaduan warna gini kan. Jadi misal nih teman-teman mau di mana lagi ya, saya waktu itu pernah dikasih juga color wheel primer misalnya yang ini ya. Nah, warna dasar itu kan warnanya merah, kuning, biru. Nah, itu nanti bisa dipadu-padankan dengan warna apa. Ini secondary dan seterusnya. Nantilah kalau ada lagi saya infoin lagi ya. Cuman biasanya tadi saya pakainya yang ini. Yang si color wheel-nya sessions.edu/color calculators. Nah, biasanya saya pakai dari sini. Itu ya, ini mah kembali lagi sukanya gimana. Atau teman-teman mau lihat referensi di ini, bisa juga di apa? Dribble. Sini misalnya. Dribble. Nah, di sini suka banyak teman-teman yang memberikan desain dan contoh color palette-nya. Nah, ini kan kayak gini misalnya nih. Lucu banget ya ini. Buat saya sih lucu banget. Nah, misalnya nih, ini dia bikin, biasanya udah ada color palette-nya gitu. Dia ngasih contoh warnanya. Nah, kayak gini. Jadi, usulan warna yang dipakai sama dia ini nuansanya. Nah, ini cocoknya gitu ya. Perpaduan warnanya adalah, bisa lihat di sebelah sini. Ini salah satu contoh atau salah satu referensi desain yang biasa saya lihat gitu ya. Di sini bagus-bagus.
Ini dapat dari mahasiswa juga tahunya. Terus ada juga enhance, banyak lah ya. Oke, nah ini nanti kita bahas di minggu ke berapa tadi ya? Sekitar minggu ke-7 kayaknya ya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Ke tugas 1. Nah, tugas 1 ini, nah kita bahas di bagian sini. Apa yang saya tuliskan di sini sebenarnya sama dengan yang ada di gambarnya ini. Gitu. Kalau ini versi gambar ya teman-teman bisa langsung download gitu ya. Nggak perlu screenshot lagi. Nah, nih ya, jadi mata kuliah kita implementasi User Experience Design semester genap ya, SKS-nya 3, ini sebenarnya dikerjakan dari minggu ke-1 sampai ke-3. Dari awal sebenarnya sudah di-sounding juga ya tentang project UX ini, teman-teman boleh projectnya tadi mau ngambil dari pengalaman pribadi atau mau dari luar atau disamakan dengan, bukan atau ya, disarankan disamakan dengan project 2, dengan proyek 2 gitu. Jadi teman-teman nggak perlu kerja 2 kali, ya proyek 2, ya proyek UX gitu, beda tema gitu ya, beda kelompok, makin berat lagi menurut saya gitu ya. Lebih hemat teman-teman, kelompoknya sama dengan proyek UX, terus untuk studi kasusnya juga sama. Kalau di mata kuliah ini kan kita fokusnya ke desain pengalaman penggunanya, sehingga tepat sekali kalau disandingkan dengan proyek 2. Di proyek 2 kan lebih kepada bagaimana tahapan-tahapan pengerjaan proyeknya gitu ya. Nah, kalau di sini kita akan belajar gimana pengalaman penggunanya sehingga kita bisa mendesain produk yang sesuai dengan kebutuhan calon user kita gitu. Nah, berikutnya di sini tugasnya jenisnya ini adalah tugas kelompok. Jadi tidak boleh sendirian gitu ya. Maaf. Tugas berkelompok ini masuknya ke CLO 01 yaitu tentang user experience, user centered design, dan perbedaan UI UX ya. Tujuan tugas yang pertama mahasiswa mampu memahami, menjelaskan user experience design, terus user centered design, terus ini ya perbedaan antara UI sama UX nanti di sini juga akan dipraktekkan dalam project UX kalian. Uraian tugasnya yang pertama objek tugas yaitu studi kasus. Yang harus dikerjakan apa? Teman-teman merumuskan project UX dengan studi kasus berdasarkan permasalahan sehari-hari yang dicari solusinya dengan sebuah layanan teknologi informasi berbasis aplikasi mobile ataupun website. Nah, kalau ini untuk studi kasus kan tadi sudah disampaikan ya, kita pakai studi kasus yang ada di proyek 2. Jadi tidak membuat baru lagi. Kalau yang belum ada topiknya nanti bisa kita diskusikan gitu. Bu, saya belum ada topiknya atau masih menggalau ria gitu ya. Mau pakai ini tapi gimana? Mau pakai ini tapi gimana? Dan harus dipastikan yang namanya proyek berkelompok nanti kan ke depannya akan jadi proyek akhir. Harapannya dijadikan proyek akhir. Tentu kompleksitasnya perlu dilihat. Apakah layak dijadikan tugas akhir, proyek akhir berkelompok, di mana kelompoknya kan 3 orang ya. Nanti perlu dinilai kelayakannya, jangan sampai kompleksitasnya nggak jauh beda dengan yang namanya tugas besar gitu ya. Nah, tentu yang namanya proyek akhir itu levelnya lebih tinggi dari tugas besar. Kalau nanti dilihat ternyata scope atau kompleksitasnya sama dengan tugas besar ya, teman-teman perlu menambahkan fitur yang lebih lagi apa nih gitu ya. Seperti itu. Apalagi bertiga ya. Bertiga kan nanti harus ada pembagian tuh. Pembagian si A modul apa, B modul apa, C modul apa. Tidak mungkin mengerjakan hal yang sama gitu ya. Berbeda di mata kuliah proyek UX ini ya, kalian bertiga ya bareng-bareng ngerjain gitu ya. Untuk satu tujuan, kayak misalnya bikin kuesioner, ya tujuannya untuk mengetahui calon user, bikin user persona, mungkin ya itu bisa dibagi lah misalnya, oh saya user personanya ada 3, berarti kamu satu, aku satu, itu masih memungkinkan gitu. Nah ini metode pengerjaannya teman-teman
Teman-teman kelompok ya, 3 orang per kelompok. Karena di sini ada 28 mahasiswa, jadi menurut saya pas ya 28 dibagi, enggak ya? Ada yang berempat ya berarti ya? Iya, Bu. Nah, ya, oke, ada yang berempat. Nah, terus berikutnya adalah deskripsi luaran. Nah, deskripsi luaran ini, apa aja nih kita lihat. Nah, ini yang akan teman-teman siapkan. Nanti ada cover, judul produk atau proyek. Nah, ini template-nya sudah disediakan, jadi teman-teman tinggal pakai template yang ada ya. Abstraknya, abstrak ini ingat isinya, abstrak itu tentang latar belakang, jadi resume dari latar belakang, terus masalah yang dihadapi apa, solusinya apa, dan harapan setelah adanya produk ini diterapkan itu bagaimana. Nah, nanti boleh juga ditambahkan tools apa yang dipakai atau platform apa yang dipakai, misalnya berbasis mobile, berbasis website gitu ya, itu boleh dituliskan nanti di abstraknya. Lalu yang berikutnya latar belakang masalah, ya sudah jelas ya, apa sih sebenarnya masalah yang mendasari project UX kita. Nah, teman-teman di bagian latar belakang perlu dipastikan, teman-teman bukan cuman asumsi saja ya, tetapi tadi kan teman-teman akan melakukan interview, terus melakukan kuesioner gitu ya, atau baca berita di internet gitu. Nah, itu boleh dijadikan referensi. Jadi ada sumber data, jenisnya ada primer, terus sekunder. Kalau primer itu sumber data yang dihasilkan dari kita mewawancarai, kita melakukan survei, kita melakukan observasi langsung gitu ya, mengamati, atau kayak yang kasus ojek pangkalan, kita role play gitu ya, role playing langsung di lokasinya, merasakan jadi tukang ojek pangkalan seperti apa. Nah, itu jadi itu berdasarkan pengalaman pribadi, itu namanya data primer. Kalau data sekunder itu teman-teman dari hasil baca, misalnya berdasarkan berita mana gitu ya, atau berdasarkan informasi dari web apa, atau dari media berita digital mana. Nah, itu referensinya nanti cantumkan di bagian daftar pustaka gitu ya, di paling akhir ini gitu. Nah, jadi hati-hati jangan sampai asal nulis gitu ya. Lebih bagus teman-teman menyajikan dalam bentuk grafik atau persentase ya, persentase kayak misalnya berdasarkan hasil penelitian, ternyata terdapat 85% calon penumpang ojek pangkalan yang merasakan kesulitan mendapatkan layanan ojek yang bisa jemput ke rumah customer gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya sebanyak 90% driver ojek pangkalan merasakan kesulitan mendapatkan calon penumpang karena mereka harus menunggu di pangkalan ojek. Nah, gitu. Jadi kalau ada persentasenya itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, mungkin kalau yang dulu lomba gemastik ya, udah banyak belajar nih bagaimana menyiapkan proposal di bagian ini ya, proposal ini. Seperti itu. Lalu berikutnya tujuan. Nah, tadi kan udah disampaikan tuh masalahnya bagaimana. Nah, tujuan dan hasil yang akan dicapai. Artinya berarti tujuan ini adalah solusi terhadap permasalahan yang tadi dihadapi. Apa aja sih solusi yang bisa diberikan terhadap permasalahan yang sudah kita temukan di bagian latar belakang masalah. Lalu hasil yang ingin dicapai kayak gimana gitu ya. Misalnya membuat tadi kasusnya ojek pangkalan ya, berarti membuat aplikasi transportasi online untuk ojek gitu ya, untuk motor berarti ya. Nah, hasil yang akan dicapai apa ya? Berarti tadi bisa mampu menjemput penumpang di lokasi dia berada gitu ya. Terus dapat melihat tarif ini ya, tarif kendaraan gitu ya. Terus apalagi gitu ya. Nah, itu hasil yang ingin dicapai itu poin-poinnya apa saja gitu.
Kalau tujuan kan itu tujuan besarnya mau bikin apa. Kalau hasilnya yang dicapai lebih detailnya lagi, pengen seperti apa saja sih di aplikasinya nanti. Lalu yang kelima ada observasi kasus dan layanan sejenis. Nah ini teman-teman pelajari, contohnya kalau tadi untuk studi kasus transportasi online, artinya teman-teman pelajari pesaingnya atau kompetitornya nih, siapa. Nah, misalnya saat itu sebelum ada Gojek udah ada Uber, terus misalnya juga ada Grab gitu ya. Nah itu sebagai observasi kasus atau layanan sejenis. Teman-teman pelajari kekurangan kelebihannya dan tuliskan indikatornya apa saja. Misalnya jemput pelanggan ke lokasi saat ini. Oh, semuanya udah bisa gitu. Tentunya di produk kita pun harus bisa gitu. Nah, nanti akan ada nih pembedanya di mana produk mereka tidak punya, di produk kita ada. Nah, usahakan kalian bisa memunculkan nilai tambahnya di situ. Lalu yang berikutnya yaitu penjelasan metodologi. Ini maaf ya, tipe ini ya, user center design. Teman-teman tuliskan tahapannya di user center design itu teman-teman mau ngapain. Jadi yang ditulis bukan teori ya, bukan teori. Misalnya user center design kan banyak jenisnya ya, teman-teman boleh mau pakai yang mana saja. Misal saya pakai yang tahap analisis gitu di pertama. Nah di tahap analisis bukan dijelaskan analisis tuh definisinya apa, tetapi apa yang kalian lakukan di proyek yang sedang dikerjakan. Misalnya analisis. Pada tahap ini dilakukan survei dalam bentuk kuesioner online menggunakan Google Form yang diberikan kepada 100 calon, kepada 100 responden. Nah, secara acak misalnya. Nah, kemudian dilakukan wawancara kepada 5 orang calon user yang berprofesi sebagai driver ojek pangkalan. Lalu 5 orang lagi kepada calon customer atau calon penumpang ojek pangkalan. Terus udah ya misalnya seperti itu. Nah jadi yang dituliskan adalah apa yang kalian lakukan di project UX kalian pada setiap tahapan user center design ya. Lalu misalnya lagi di tahapan desain ya, apa yang kalian kerjakan di situ? Membuat mock-up, membuat wireframe, merancang arsitektur informasi, dan seterusnya gitu ya. Itu udah saya bahas ya di pertemuan kemarin. Detailnya apa saja. Lalu yang terakhir daftar pustaka, ini penting banget ya kalau teman-teman mereferensi tadi data sekunder yang diperoleh dari berita misalnya atau dari grafik mana. Ini bagus banget loh teman-teman kalau misalnya teman-teman buka ini katadata.co.id. Ini referensinya keren banget ya. Jadi teman-teman misalnya nih, misal tadi tentang, nah ini misalnya saya nyari dampak COVID terhadap dunia usaha gitu ya. Dari sini saya mau memberikan solusi dalam bentuk produk digital misalnya apa sih gitu. Ini udah diklik belum ya search-nya? Belum ternyata. Nah, nanti akan muncul kayak gini, misalnya efek domino penetapan PSBB di Jakarta ke dunia usaha. Nah, terus efek domino virus corona ke industri penunjang pariwisata. Nah, misalnya gini. Misalnya nih yang hubungannya sama pariwisata ya. Udah saya klik nih. Kita akan lihat nih. Apa sih efeknya terhadap pariwisata? Ya yang simpelnya memang jadi banyak lokasi atau banyak objek wisata yang pada akhirnya tutup kan ya. Oke, nih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nanti dia ada grafik. Mana ya? Nah, nih ada grafik nih. Kontribusi penyerapan tenaga kerja. Terus di sini juga nih ada data-data nih. Pengaruh virus corona terhadap unit usaha kerajinan kayu dan rotan, nah usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77%. Nah, informasi kayak gini tuh lebih enak dibaca ya dan lebih akurat karena dengan persentase artinya mereka kan udah ngitung ya. Nah, mereka udah melakukan riset gitu. Di sini ada video-video yang berkaitan juga, teman-teman bisa lihat. Mana lagi ya? Oh, udah ya, nggak ada lagi ya. Oke. Ada yang grafiknya tuh biasanya tuh bagus gitu grafiknya.
Atau, nah ini misalnya tadi lah ya, balik lagi ke sini, efek domino virus corona ke industri penunjang pariwisata. Berarti nanti kalian cari lagi lebih detail, oh khusus dunia pariwisata misalnya gitu ya. Nah, teman-teman nanti akan menemukan informasi, baik itu dalam bentuk persentase kayak tadi maupun grafik misalnya, itu bisa dijadikan dasar di bagian latar belakang. Terus misalnya solusinya apa? Oh saya mau bikin ini deh, bikin layanan virtual tour gitu ya untuk objek wisata. Misal nih, kan sekarang misal kalau mau masuk ke museum geologi itu ya harus prokes gitu ya. Terus jadinya orang-orang pun juga males ya mau berkunjung ke sana gitu ya, atau ya intinya akan sangat menurun lah saat pandemi ini. Tapi mereka pengen masih tetap ngasih layanan. Caranya gimana? Kalian sebagai orang-orang IT nih bikin virtual tour ke museum geologi. Nah, misalnya bikin kayak gitu. Nanti kalau ada yang mau virtual tour, nah itu bisa bayar tiket, misalnya tiketnya bayar 10.000 gitu ya. Nah, mereka bisa virtual tournya macam-macam, bisa benar-benar semuanya digital gitu ya, atau di sana petugasnya nanti mereka yang akan mereka jadi kayak mata kalian gitu ya. Jadi kayak mata kalian lihat mana, lihat apa gitu. Terus nanti ada soundingnya juga gitu ya. Ada ceritanya juga. Misalnya kalian lagi lihat apa, diceritakan sama si guide-nya kayak gitu. Kayaknya seru banget deh. Nah, itu beberapa sudah ada yang menyediakan seperti itu, tapi banyak juga yang belum bisa bertransformasi ke produk digital gitu ya, masih kuno gitu ya, masih ada juga yang belum. Nah, ini potensi juga ya untuk project UX. Jadi setiap ada masalah, disitulah solusi bagi para desainer UX gitu. Oke, balik lagi ke tugas. Nanti output tugasnya dikirimkan dan dipresentasikan pada dosen pengampu. Nah, ini tadi dikumpulkan di sini, di classroom yang ini, untuk presentasinya minggu depan gitu. Jadi nanti saya bikin lagi classroom-nya khusus untuk presentasi. Nanti saya belum menentukan nih presentasinya mau offline atau online gitu, karena ada beberapa kejadian semester kemarin, jadi ada kemungkinan offline mungkin ya presentasinya. Semester kemarin tuh jadi pas presentasi kayak gini, nge-lag gitu ya, jadi sama-sama diem gitu ya, mahasiswa pada diem gitu, ini kok nggak maju-maju, jadi akhirnya malah kasihan teman-teman yang lain jadi saling nunggu gitu ya, jadi ngabisin waktu. Pada akhirnya yang semester kemarin saya minta mahasiswa membuat video dulu, mempresentasikan, baru nanti saya kasih komentarnya nanti saya simpan di Google Classroom, jadi ketua atau perwakilan kelompoknya bisa baca gitu ya. Jadi nanti teman-teman nih tugas dibuat dengan template yang disediakan oleh tim dosen dan dikirimkan dengan format subjeknya seperti ini ya. Tugas 1 strip UXD, strip kelasnya, berarti ini kan D34302, kelompok. Nah, ini kelompoknya nanti saya yang akan memberikan nih kelompok 1 atau kelompok 2 gitu ya. Dan seterusnya, sama NIM ketua. Jadi tolong tetap dipilih ya ketua. Ketua ini maksudnya perwakilan kelompok yang nanti tugasnya adalah mengumpulkan tugas gitu. Jadi tugas dia adalah submit tugas kelompok gitu. Itu tugasnya dia. Nah, berikutnya nih kriteria penilaian. Maaf. Kriteria penilaian ada 4 poin. 50% ini ide dan kreativitas. 20%-nya impact dan cakupan. Jadi kalau yang pertama udah jelas ya, ide dan kreativitas ya. Jadi seberapa nanti nilai 50% ini seberapa kerennya atau seberapa uniknya ide kalian, seberapa kreatifnya, itu 50% poinnya. Paling besar ya. Lalu impact dan cakupan, impact ini implikasinya, dampaknya terhadap calon user nanti gitu ya. Dan juga cakupan itu misalnya, oh ini hanya khusus anak-anak misalnya ya, untuk anak usia dini misal, atau oh ini khusus untuk guru-guru. Nah, berarti itu kan cakupannya semakin meningkat. Atau ada lagi misalnya ini yang untuk masyarakat umum, misalnya kayak tadi transportasi online, itu kan kita nggak bisa milih ya, siapapun juga bisa menggunakan transportasi online. Nah gitu, ini cakupan itu berarti produknya ini akan digunakan oleh seberapa banyak calon user nantinya gitu. Itu nilainya 20%. Lalu berikutnya 20%-nya adalah presentasi. Nah, jadi
si presentasi pada asesmen 1 itu akan menjadi nilai tugas sebanyak 20%, tapi nanti untuk presentasinya sendiri khusus ada nilainya sendiri lagi. Lalu ada kerjasama tim, nah di sini 10%. Teman-teman, kalau misalnya dalam proses mengerjakan proyek UX ini, kan ini berkelompok ya 3 orang. Ternyata misal tiga-tiganya tuh nggak kerjasama gitu, misalnya ada yang merasa nggak ikhlas gitu ya, ini saya ngerjain cuma berdua Bu, dia nggak ngikut sama sekali Bu gitu. Boleh lapor Japri ya. Nanti saya akan pertimbangkan untuk nilainya, bisa jadi tidak disamakan dengan teman kelompoknya gitu. Asalkan ada bukti jelas ya. Jadi mungkin nanti kalau pas teman-teman ada interview, teman-teman juga ada kuesioner, atau misalnya kerja kelompok itu di-record atau difoto lah minimal ya, untuk bukti proses pengerjaan proyek UX. Seperti itu, sampai di sini saya jelaskan tugas 1, sudah selesai saya menjelaskan, ada yang ditanyakan? Bu, untuk template-nya gimana, Bu? Ya, untuk template-nya nanti saya masukkan lagi ke sini ya, ke tugas 3 ya. Maaf, ke tugas 1. Saya lupa juga belum saya upload template-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Yang lain dipersilahkan. Pas 203, mungkin di sini ada ya. Silahkan, ada yang ditanyakan kah? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke yang berikutnya tentang apa? Rencana pembelajaran semester udah, penjelasan tugas udah sama. Sekarang tim proyek UX berarti ya. Ntar ini saya sambil nyari minggu ketiga ya. Oh ini mah bukan. Rancangan tugas 1. Ketiga ini tugas, oh ini assessment. Nah ini aja ya. Nah ini aja nih saya copy aja 4302. 4203 ya. 4203. 4203. Ya gimana sok sambil ada kalau ada yang mau nanya ya. 4203. 4203. Empat dua nol tiga ya, ini 4203. Assessment ini minggu keempat, proposal atau assessment. Nah ini ya, saya simpan di sini ya. Halo mahasiswa juara, untuk asesmen 1 uraian tugasnya dapat dilihat pada gambar AUXD assessment 1 sampai 3 JPG ini. Ini sama kayak itu kok, sama kayak yang tadi saya jelasin, yang tugas 1 tadi. Ini. Terus silakan membuat dokumen proposal dengan menggunakan Canva seperti di bawah ini. Jadi ini si Canva-nya ini. Teman-teman nanti buka, lalu teman-teman lakukan, lakukan make a copy dari template tersebut. Lihat panduannya di gambar 11 dan 12. Gitu. Nah ini lagi loading ya. Nah ini udah dibuatkan.
Kenapa jadi kayak asa berantakan gitu ya ini teh? Nanti teman-teman di sini nih make a copy di sini pakai yang 1.1. Nah ini bukan ya? Sebentar, saya lupa sih. Satu titik satu ini. Open in your tab. Set make a copy. Ada tulisannya udah langsung ya harusnya. Make a copy di mana ya? Kok saya jadi lupa ya? Ini di copy ke tempatnya kalian, ke project ke kanvanya kalian gitu. Share. Download. Ini mau download ya. Adakah yang tahu ini make a copy-nya gimana ya? Kok saya tiba-tiba lupa? Padahal Itu, biasanya Bu, saya juga kalau di yang paling kalau bikin slide sebelum di itu, Bu, sebelum diklik yang paling luar terus ada tanda 3 di kanan, nanti ada make a copy. Oh, berarti balik lagi ke Tapi sini ya? sebelum dibuka file ini. Iya. Di Oh, berarti di kanvanya ya? Iya, Bu, gitu. Oh, harus di kanvanya, tapi ini Sebelum dibuka filenya, Bu, yang masih keluar. tapi saya dikasih linknya udah langsung yang share-nya ini. Berarti harus yang preview aja ya kali ya? Iya. Ini ya, yang previewnya aja. Enggak deh, salah. Tapi kan dia belum share dengan saya, Friska. Oh, belum masuk ke Padahal kanvas. biasanya belum ada di kanvas saya. Oh. Kayaknya sih ya. Coba ya, coba saya lihat. Itu kan kalau share with you karena sudah di-share ke saya kan ya? Iya, Bu. Kalau udah masuk ke sini. Ini. Oh, ini make a copy gitu ya? Iya, itu. Tapi gimana caranya kalian mengcopy ini gimana caranya? Karena ini udah di-share ke saya, jadi saya bisa copy. Sedangkan yang kalian dapetin kan linknya yang ini ya. Nanti coba deh, dicoba aja dulu ya. Kan yang kalian dapetin linknya yang ini. Atau diundang di email kelas aja, Bu, biar nanti dari email kelas yang undang kita gitu, Bu. Oh, boleh. Terserah. Ya, boleh juga seperti itu. Oke, berarti ini saya ini aja ya. Saya share berarti di sini kan? Iya, Bu. Nah, apa email kelasnya? Yaudah, apa Yud? Tulis aja di chat. Nanti saya tinggal copy kan. Di chat room silahkan ditulis, nanti saya copy langsung ke sini. Nah, gini kan ya. Invite, send, edit berarti ya, benar ya. Tapi nanti kalian jangan ngedit ini ya, make a copy dulu ya, baru diedit. You don't have permission to share this design, nggak bisa. Dulu gimana ya, mahasiswanya bisa sih, saya cuma nge-share ini aja. Nanti kalian coba dulu aja deh ya. Iya, Bu, nanti sambil
Ya, nanti Coba-coba lagi. dicoba-coba aja ya. Nanti kalau misalnya ada masalah boleh diinfokan lagi. Iya, Bu. Ini due date-nya. Berarti Sunday, Monday. Oke. Ini rubriknya sudahlah, nggak usah. Sign. Ini kenapa saya tulis tanggal 8 Maret karena yang tanggal 8 Maret yang kelas 4402 yang paling duluan sama 4403 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kalian ya deadline-nya sama dengan pertemuan ini ya, dengan pertemuan kelas gitu. Jadi kalau pas lihat, Bu, kenapa deadline-nya cepat banget gitu? Itu karena saya ngikutin kelas saya yang tercepatnya. Karena tadi kan saya langsung assign 3 kelas. Nanti saya edit lagi satu-satu lah. Kalau tadi mah kan baru membroadcast untuk semua kelas yang saya pegang gitu. Nah ini kan due date-nya nanti saya ganti. Oke, nantilah ya. Berikutnya, oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Yang kelompok gimana? Yang kelompok sudah semua diisi? Ibu, yang kelompok itu di bagian fiturnya yang mau kita kerjain aja kan Bu ya, yang ditulis. Maksudnya kan kemarin di proyek 2 tuh udah ada pembagiannya. Nah itu fiturnya sesuai yang udah dibagiin aja kan ya Bu? Iya boleh kayak gitu. Ini kan, ini ya beberapa udah ada yang ngisi. Zoom lagi coba, Ctrl plus. Ini tolong diisi ya. Kakak. Ini tolong diisi kelompoknya. Misal nih, Yuda. Yuda ini kelompoknya sama siapa aja kan saya nggak tahu. Iya, Bu. Nah, ini misalnya lagi, misal berarti kan misal Yuda, misal ini mah ya nanti dihapus aja lagi. Misalnya Yuda teh sekelompoknya sama Ahmad, sama Isma. Nah, kayak gitu nulisnya. Jadi nama kelompok ini adalah nanti nama brand kalian, nama brand dari produk kalian. Gitu. Jadi karena kalian kan produknya cuma satu ya, jadi kita samain aja jadi brand. Jadi gini, kita ambil contoh studi kasus Gojek ya. Teman-teman kan tahu Gojek ini kan sebuah perusahaan ya. Nama perusahaannya kan bukan Gojek ya. Ada yang tahu nama perusahaan Gojek apa? Halo, ada yang tahukah? Nah, jadi si Gojek sendiri nama perusahaannya bukan PT Gojek gitu ya. Nah, nama perusahaannya ada gitu kan. Nah, Gojek sendiri itu adalah brand image-nya. Nah, jadi karena kita nggak bikin perusahaan, tapi kita bikin sebuah brand dari produk kita, maka nama kelompoknya disamakan saja dengan nama brand. Bisa dipahami? Bisa Bu. Contohnya yang punya Friska apa Friska? Alkem.id Bu. Nah, itu jadi itu langsung nama kelompok aja, dijadikan nama kelompok. Nah, nanti teman-teman tuliskan ya di sini langsung. Nah, gitu. Oke. Ini yang tadi saya iseng-iseng mana ya ini ya? Ya, tinggal dihapus aja. Oke. Dan ingat kalau belum punya brandnya, usahakan bikin nama brandnya itu yang mudah diingat, kayak misalnya kayak Gojek gitu ya, itu kan gampang banget nyebutnya dan orang mudah ngingetnya. Terus apalagi iPhone gitu ya, itu juga gampang orang ingat dan tidak kesulitan untuk mengucapkannya. Cari yang model-model kayak gitu. Oke, di sini udah ada saya lihat, berarti ini saya hapus aja ya, kan teman-teman udah ngerti ya. Jadi nggak perlu kasih contoh lagi, saya hapus baris pertama.
Di sini yang pertama maksudnya ini pertama saya baca ya. Di sini ada aplikasi pengelola masjid. Penjelasan dari proyek ini, aplikasi pengelola masjid merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk masjid yang diharapkan dapat mempermudah pengelolaan masjid dan juga segala kegiatan yang ada di masjid. Oke, mempermudah pengelolaan. Nah, ini untuk fungsi itu berarti yang tadi jangan di-hide dulu ya. Nah, untuk fungsi ini teman-teman tuliskan detail ya. Detail banget ya. Nah, kayak ini contohnya ini kan membangun aplikasi Help Me berbasis mobile gitu ya. Nah, ini penjelasannya mendukung perlindungan wanita dalam berkegiatan sehari-hari. Fungsionalitasnya apa saja? Yang pertama, memiliki tombol Help Family yang terhubung dengan keluarga terdekat. Memiliki tombol Help Police, jadi nanti kalau diklik itu langsung connect ke nomor telepon polisi. Tombol help dapat diaktifkan dengan deteksi suara, misalnya dengan suara tolong gitu ya. Nah, itu si tombol help-nya tuh bisa aktif, misal kayak gitu. Atau bisa juga dengan mijit tombol misalnya tombol volume down, mengecilkan volume. Nah, itu misalnya salah satu shortcut untuk mengaktifkan tombol bantuan gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, ini berarti kurang detail ya kelompoknya Yuda. Nanti ditulis lagi detailnya. Satu, misalnya menyediakan informasi masjid terdekat dari user. Terus misalnya menyediakan memiliki informasi jadwal kajian yang ada di masjid tersebut. Informasi jadwal pengisi khutbah Jumat gitu. Terus ada video-video kajian tadi ya, yang tadi kajian berarti kan selain jadwal nanti bisa dilihat juga rekamannya, misalnya seperti itu. Atau misalnya bisa juga menyediakan layanan ZIS, zakat, infak, sedekah, misal seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya nih yang Elpriska, aplikasi komunitas arsitek Indonesia, ArtNow. Nah, ini berarti ArtNow dijadiin nama ininya ya, nama kelompoknya gini. Oke. Nah, ini penjelasannya adalah sebuah aplikasi yang ditujukan kepada arsitek dan masyarakat agar mempermudah kebutuhan mereka masing-masing, di mana pada aplikasi ini arsitek tidak kesulitan lagi dalam memasarkan jasanya dan bagi masyarakat atau user dapat dengan mudah menemukan hingga berkonsultasi dengan arsitek pilihan mereka. Oke, nah ini detailnya belum ya, Elpriska ya, sedang proses berarti. Misal apa coba Elpriska disampaikan? Atau timnya ya, boleh siapa saja. Ya, silahkan kelompoknya Elpriska. Yang ditanyakan apa? Ini detailnya fiturnya nih, ini fungsionalitas. Di fiturnya itu ada untuk upload, tentunya untuk ngupload itu hasil desain dari arsiteknya. Kemudian ada chatting, terus apa lagi? Rating dari masyarakat atau pengguna untuk si arsitek. Baru ada IMB, lupa sih apa IMB itu, Bu. Terus apa lagi? Masih banyak lagi, Bu, tapi belum dimasukkan. Ya, nah oke. Kenapa saya tanya kayak gitu? Biar ada bayangan juga gitu ya. Jangan sampai teman-teman belum punya bayangan sebenarnya isinya nanti bakal kayak gimana sih gitu ya. Tetap kayak gini kan misalnya, Bu, ini baru asumsi saya bakal kayak gini. Ya memang karena kan kalian belum melakukan wawancara ya. Nah, nggak apa-apa gitu ya. Boleh memang itu asumsi kalian. Jadi misalnya sampai minggu depan pada saat presentasi kalian belum berhasil melakukan wawancara, karena menurut saya sih wawancara itu wajib banget ya di dalam proses riset UX. Karena kita akan tahu lebih detail lagi bagaimana mereka gitu ya, dan sebagai cara kita berempati kepada mereka secara online kan ya, karena kita nggak bisa hadir langsung di samping mereka.
ataupun role play di lingkungan mereka. Jadi tadi salah satu caranya adalah dengan wawancara. Nah, wawancara yang dilakukan ini menurut saya tadi wajib banget gitu ya. Tapi misalnya minggu depan, Bu, saya belum berhasil wawancara, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih ada minggu kelima. Nah, minggu kelima itu, jadi sekarang kan minggu ketiga, keempat, kelima itu adalah masa-masa kalian melakukan riset terhadap calon user gitu. Jadi nggak apa-apa juga kalau belum ada sampai hari Rabu depan ya. Berikutnya aplikasi pengelola masjid. Ini beda lagi. Salam. Elmuru. Sama, Bu. Gimana, Bu? Elmuru dengan Yuda itu beda atau sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Kalau sama mah satu orang aja yang ngisi, kan saya udah bilang. Cukup satu perwakilan yang mengisi di sini. Ini saya ada nih komennya nih. Nah, mana sih? Mana ya? Oh, nggak muncul di sini. Masa ada tulisannya? Oh, kalau di Excel muncul. Apa nggak muncul ya di tempat kalian? Oh, ini ada nih. Hanya satu perwakilan kelompok yang mengisi gitu. Jadi nggak usah semuanya. Nanti kalau semuanya saya baca ulang lagi, ya. Oke. Nah, ini berikutnya siapa? Antonius Raka ya. Raka aplikasi portal website Ikatan Alumni SMA Santa Maria Sulaksana Bandung. Oke, nanti ini detailkan lagi. Ini yang Friska tadi ya, penyewaan alat camping berbasis web. Riana aplikasi literasi sekolah berbasis web. Literasi sekolah itu, literasi itu kan banyak ya. Yang saya pahami literasi itu ada literasi digital, ada literasi manusia, ada juga satu lagi literasi apa ya? Ada 3 kalau tidak salah. Literasi teknologi apa ya? Nah, ini literasi apa gitu ya? Mungkin perlu didetailkan lagi. Terus sekolahnya itu sekolah apa? Tingkat apa ini? Apakah bisa untuk seluruh tingkat dari SMA ke bawah? Atau ke khusus SD atau khusus SMA gitu ya? Nah, itu perlu detail lagi. Aplikasi Sistem Informasi Wisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Oke, nah ya. Oke, teman-teman, kalau saya lihat beberapa judul di sini, karena ini dijadikan proyek 2, teman-teman perlu gali lebih detail lagi kompleksitasnya. Kalau saya sekilas lihat, ini punten ya, saya kan belum baca ini kan, saya belum baca ini ya. Karena kalian belum nulis gitu. Nah, sekilas melihat judul dan penjelasan dari proyek ini, secara kompleksitas, yang Yuda itu belum layak untuk dijadikan proyek akhir berkelompok. Yang ini juga sama, yang El Priska, yang Art Now juga belum. Ikatan alumni ini juga belum. Penyewaan alat camping, nah kalau ini sepertinya bisa karena ini sampai transaksi ya, transaksi penyewaan ya. Karena di sini saya baca karena menyediakan jasa penyewaan alat camping, artinya nanti di dalamnya sudah ada transaksi. Berarti kalau ada transaksi, ada penyedia alat dan juga ada calon customer gitu kan ya? Halo, Rizka? Kemana ini orang-orangnya? Nah, jadi ini udah kelihatan. Terus yang literasi juga ini belum kelihatan kompleksitasnya dan juga ini juga belum aplikasi sistem informasi. Ya, belum. Nah, teman-teman hati-hati juga nih. Ini istilah nih, aplikasi sistem informasi. Ini tuh 2 produk yang berbeda, teman-teman. Hati-hati ya. Yang kayak gini. Ilustrasinya gini. Teman-teman pakai sistem operasi kan? Oke, sistem operasinya apa yang kalian pakai saat ini? Kemana ini suaranya? Apakah saya nggak mute kok? Saya ini apa? Ya, Bu. Saya nyalakan suaranya. Nah, ya ini apa tadi pertanyaan saya? Kok jadi lupa? Oh, aplikasi dengan sistem operasi. Apa sistem operasi yang kalian pakai?
Windows, Bu. Riana, oke, aplikasinya sistem operasinya Windows. Sistem operasi. Ya, sistem operasi. Oke, itu Windows. Di laptop kamu ada apa saja software yang bisa kamu pakai, yang biasa kamu pakai? Nah, ini kita lagi pakai Zoom Meeting. Berarti kamu install Zoom Meeting ya di laptopmu? Iya, Bu. Iya, Ya. Bu. Nah, Zoom Meeting ini disebutnya aplikasi. Bisa dipahami sampai sini bedanya aplikasi dengan sistem informasi? Bisa, Bu. Ya, mana yang lebih besar cakupannya dan mana yang lebih kecil? Sistem informasi lebih besar, Bu. Ya, betul. Sistem informasi itu lebih besar. Sehingga sistem informasi itu bisa terdiri dari banyak aplikasi. Oke? Nah, kalau teman-teman menuliskan aplikasi sistem informasi, ini apa maksudnya gitu ya? Aplikasi itu kan satu bagian kecil dalam sebuah sistem. Sama kayak sistem pencernaan tubuh kita gitu ya. Di sistem pencernaan itu kan kompleks ya. Tapi ada yang namanya area mulut. Nah, area mulut ini adalah namanya aplikasi gitu ya. Aplikasi untuk mengunyah makanan, untuk merasakan rasa makanan, untuk memfilter makanan ini layak ditelan atau enggak gitu ya. Terus nanti ada lagi yang namanya tenggorokan gitu ya. Dia ada fungsinya sendiri. Terus ada lagi nanti lambung gitu. Nah, itu tuh aplikasi gitu ya. Si lambung nih aplikasi, tugasnya ngapain dia? Ada usus kecil, usus besar, dan seterusnya gitu ya. Sampai terjadi proses pembuangan. Itu kan proses sistem pencernaan gitu ya. Mulai dari makanan masuk ke mulut sampai kebuang gitu. Nah, itu sebuah sistem. Sistem itu kompleks, sistem itu lengkap. Aplikasi itu ada di dalam sistem gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat, oh punya saya sistem informasi. Berarti kalau sistem informasi bakal ada banyak aplikasi di dalamnya. Itu bisa jadi proyek akhir. Tapi kalau hanya aplikasi, lihat lagi aplikasinya ini melibatkan berapa banyak calon user. Kalau misalnya hanya satu calon user, misal calon usernya ini hanya searah gitu ya, itu bisa dipertanyakan layak enggak gitu, kayak gitu. Kalau misalnya produknya, Bu, punya saya nih aplikasinya melibatkan 2 jenis calon user gitu ya, ada admin sama user umum gitu. Nah, kita lihat lagi di dalamnya. Kalau nggak ada transaksi, itu udah dipastikan nggak layak juga jadi proyek akhir. Yang namanya proyek akhir kan harus ada transaksi ya. Transaksi itu apa? Transaksi jangan dibayangkan transaksi jual beli gitu ya. Tetapi transaksi misalnya ada update data, terus nanti si update data ini menyebabkan apa gitu ya. Ada implikasi ke mana dan seterusnya, terus bisa bikin reporting dan seterusnya lagi, datanya bisa dianalisa dan banyak lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya perlu teman-teman diskusikan lebih detail dengan dosen proyek 2-nya. Tetapi di sini saya pun bisa memberikan gambaran apakah ini layak untuk dijadikan proyek UX gitu ya. Nah, jadi tidak semua yang teman-teman usulkan itu yang ditulis judulnya di sini tidak semuanya akan langsung saya setujui gitu ya. Tetap nanti akan dipertimbangkan ini layak nggak ya untuk sebuah proyek gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nanti kalau teman-teman ada yang berubah pikiran, nggak apa-apa, boleh disampaikan juga gitu ya. Karena minggu depan itu kan kalau di proyek 2 udah masuk ke, lupa ya, saya lupa kalau proyek 2 ya, isinya apa. Kalau proyek 1 minggu depan udah masuk literatur review, jadi minggu ini sih saya akan memvalidasi kelayakan dari judul proyeknya. Kalau yang proyek 2 minggu depan apa ya materinya? Tahu nggak? Latar belakang, Bu, kayaknya. Latar belakang, Bu. Oh, latar belakang ya. Berarti kan teman-teman juga harus sudah fokus juga ya temanya apa gitu. Jadi inilah bisa kita nanti diskusikan lebih detail lagi di luar forum ya. Boleh nanti diskusinya boleh japri per kelompok. Jadi di sini saya hanya memvalidasi saja. Oh ini
Ini tadi ya udah saya bahas yang mana nih, ini kayaknya kurang, masih kompleksitasnya masih terlalu rendah gitu. Karena gini, nanti pun di proyek 2 kan tetap akan dievaluasi ya, ini layak nggak sih dijadikan proyek 2 yang akhirnya nanti dijadikan proyek akhir gitu. Karena tadi kalau berkelompok itu harus ada pembagian tugas. Kalau misalnya si A tugasnya cuma nampilin reporting ya, itu kayaknya terlalu sederhana gitu ya untuk sebuah proyek akhir. Padahal secara kemampuan kalian pasti bisa lebih hebat lagi gitu. Oke, seperti itu. Gimana? Ada yang mau didiskusikan lebih lanjut? Belum ada? Ya, kalau belum ada, kita dokumentasikan dulu ya pertemuan hari ini. Teman-teman, selamat mengerjakan project UX-nya. Nanti tetap koordinasi lagi, kita bahas lagi lebih detail untuk kelayakannya secara personal gitu ya, maksudnya personal saya dengan tim. Nah, kita nanti akan lihat nih, atau bisa jadi dalam perjalanan waktu nih sampai hari Jumat nanti, teman-teman ada perubahan ide, dipersilahkan gitu ya. Oke, boleh di open cam, kita akan dokumentasikan pertemuan hari ini. Yang materi minggu kemarin saya punten ya belum sempat upload rekamannya karena pas weekend sampai Senin kemarin masih tepar. Sini ada Friska, ada Alfia, Uden, Gandhi, Abdil, Elpriska, Vera, Yuda, Talita, Raka, Tamara, Raihan, Rafli, belum tampak, masih gelap. Oke ya Megan nggak apa-apa. Sastri, Ardika, Kelvin, Indah. Nah Rafli udah muncul nih, lagi di luar angkasa ya Rafli. Ahmad, Rahma, ya boleh open mic nggak apa-apa. Terus siapa lagi tadi sampai Rahma, Indah, Riana, Ismawati, ini lagi barengan nih di luar angkasa. Alia, halo Alia. Sri Linda, ya Megan Hadir, boleh. Bu. Oke, nggak bisa open cam ya? Oke, nggak apa-apa. Yang nggak open cam, open mic aja, jadi kelihatan orangnya lagi aktif. Bisma, oke. Ya, sudah hadir semua ya. Kita dokumentasikan. Silahkan berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sebentar, ini jangan nulis lagi, jangan chatting lagi. Nanti chattingnya kerekam ini di screenshotnya. Ya, oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, 5M ya, tetap prokesnya dijaga. Yang saya tahu teman-teman beberapa ada yang udah balik ke Bandung ya. Jadi hati-hati ya kalau sudah di luar rumah kan orang tua sudah tidak bisa mengawasi. Jadi jaga diri baik-baik ya. Nanti kita diskusi lagi. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita sharingkan bermanfaat buat kita semua dan juga diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.